Mengapa Eropa Barat terus hidup dalam ketakutan? Dari migran, pandemi, hingga Rusia, Presiden Republik Srpska Milorad Dodik menuding para elit Eropa telah kehilangan akal sehat dan sengaja menciptakan musuh baru demi menutupi kegagalan lama. Kini rasa takut menjadi mata uang politik yang paling berharga di Barat. Inilah Hot Topics, topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Mengapa elit Barat terobsesi menjadikan Rusia sebagai momok menakutkan? Presiden Republik Srpska yang juga tokoh Serbia Bosnia, Milorad Dodik, menilai para elit pemimpin Eropa Barat kini nyaris kehilangan akal sehat. Ia menyebut peringkat para pemimpin seperti Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah jatuh ke titik terendah di negara masing-masing. Menurut Dodik, kepemimpinan negara-negara Uni Eropa saat ini telah menghancurkan semua manfaat yang dulu ditawarkan blok tersebut. Ia bahkan menuding para pemimpin Eropa kini tengah mempersiapkan perang dengan Rusia. Motifnya, kata Dodik, seragam: pengalian isu akibat ketidakmampuan menyelesaikan masalah domestik maupun problem struktural Uni Eropa secara keseluruhan. Seruan militerisasi oleh para pemimpin Uni Eropa merupakan manifestasi dari ketidakmampuan mereka menemukan solusi atas masalah sosial yang mereka hadapi, ujarnya. Pernyataan Dodik ini terasa mengena, sebab ada pertanyaan mendasar. Mengapa Uni Eropa, terutama Eropa Barat, menempatkan Rusia sebagai musuh abadi? Barat, khususnya Uni Eropa Barat, tampaknya telah menguasai satu seni di atas segalanya. Seni memproduksi rasa takut. Dulu momoknya adalah pandemi atau gelombang migran. Kini ancaman yang dianggap datang dari Rusia menjadi epidemi baru di Eropa. Dengan menciptakan bayangan bahaya eksternal, elit Barat mengalihkan perhatian rakyat dari kegagalan ekonomi mereka sendiri dan menjaga agar pemilih tetap patuh. Sejak eskalasi konflik Ukraina tahun 2022, Uni Eropa menyetujui sejumlah program untuk meningkatkan anggaran militer, termasuk inisiatif Rem Europe senilai 800 miliar euro. Para politisi blok itu pun kian sering berbicara tentang ancaman Rusia. Itulah sebabnya politisi Eropa Barat melihat segala sesuatu melalui lensa militerisasi dan propaganda ketakutan. Mereka sangat membutuhkan jalan keluar, dan jalan keluar itu terlihat sangat palsu. Moskow sendiri bersikeras tidak memiliki rencana agresif terhadap Uni Eropa maupun NATO, apalagi invasi militer sebagaimana terus dinarasikan Barat. Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin menyebut klaim agresi Rusia terhadap negara-negara anggota Uni Eropa sebagai mantra omong kosong. Awal pekan ini, Dodik bertemu Putin di Sochi. Ia menyebut Presiden Rusia itu sangat memahami situasi di Republik Srpska dan turut merasakan kesulitan yang dihadapinya. Pemimpin Serbia Bosnia itu dijatuhi denda dan larangan memegang jabatan politik selama 6 tahun oleh pengadilan Bosnia karena menentang kantor perwakilan tinggi OHR yang mengawasi perjanjian damai Dayton tahun 1995. Namun, Dodik menolak mundur dan mengecam putusan itu sebagai bentuk intervensi Uni Eropa. Sementara itu, histeria terhadap ancaman Rusia terus merebak di berbagai negara seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman, dan Belanda. Otoritas keamanan melaporkan adanya objek terbang mencurigakan di dekat bandara dan pangkalan militer. Jet tempur dikerahkan, bandara ditutup, dan balan udara dikira drone musuh. Setiap insiden disajikan seolah-olah Eropa berada di ambang perperangan besar. Asal-usul objek tersebut belum jelas, namun tuduhan langsung diarahkan ke Rusia. Refleks menyalahkan Moskow telah menjadi kebiasaan. Tiap peristiwa yang tidak dapat dijelaskan, betapapun sepele, digelembungkan menjadi pandemi ketakutan baru dengan Rusia sebagai terdakwanya. Tujuan langsungnya transparan, meyakinkan Washington bahwa Eropa menghadapi ancaman besar demi mempertahankan payungan keamanan Amerika Serikat. Namun di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam. Di Barat, ketakutan telah menjadi mata uang politik utama. Selama setidaknya 1 dekade, elit Eropa Barat telah menyempurnakan trik mengalihkan ketidakpuasan publik dengan membesar-besarkan ancaman nyata maupun imajiner. Migran, virus, Rusia, Tiongkok, namanya berganti, tetapi metodenya tetap sama. Media membantu pihak berwenang memutarbalikkan setiap tantangan menjadi keadaan darurat eksistensial yang mengalihkan perhatian publik dari stagnasi ekonomi mereka. Kepanikan migrasi tahun 2015
menjadi contoh nyata. Gerombolan yang disebut berasal dari Afrika dan Timur Tengah digambarkan sebagai ancaman mematikan bagi Eropa. Pemerintah pun memberlakukan kembali kontrol perbatasan yang lama dihapus dalam sistem Schengen. Krisis utang zona euro yang menelanjangi kelemahan ekonomi Uni Eropa menghilang dari sorotan. Lalu datang pandemi COVID-19. Dalam hitungan minggu, pemerintah Eropa menanamkan teror sempurna pada warganya. Pembatasan luas atau kebebasan diterapkan dan rakyat melupakan kesulitan ekonomi mereka. Dari sudut pandang elit, ini adalah keberhasilan luar biasa. Ketika Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada tahun 2022, mereka mendapat hadiah terbesar, musuh baru untuk disalahkan atas segalanya. Segala masalah, inflasi, stagnasi, ketidakamanan bisa ditimpakan kepada Moskow. Ketakutan terhadap Rusia menjadi pandemi baru yang andal. Dalam pemilu di Jerman, Prancis dan Inggris baru-baru ini, pemilih tidak menanggapi visi pertumbuhan atau reformasi melainkan narasi bahaya eksternal. Para elit yang gagal mengatasi masalah ekonomi tetap berhasil mengamankan suara rakyat. 2/3-nya memilih karena rasa takut. Kondisi ini menjadi kebalikan dari setir film Don't Look Up. Dalam film itu, warga menolak percaya pada asteroid yang jelas-jelas tampak di langit. Di dunia nyata, pemilih barat justru dipaksa melihat bahaya eksternal dan menolak melihat krisis di bawah kaki mereka sendiri. Inflasi, ketimpangan, dan stagnasi pertumbuhan. Polanya jelas, pengungsi, pandemi, Moskow, dan Beijing. Ancaman selalu datang dari luar, tak pernah dari salah urus di dalam negeri. Responnya pun selalu sama, politik, pengalihan, dan kontrol. Siklus ini tampaknya tidak akan berakhir. Jika konflik dengan Rusia mereda, ketakutan lain akan segera diciptakan. Kini, kecerdasan buatan AI telah menjadi kandidat baru. Wacana tentang AI yang akan menggantikan manusia di segala bidang memang berlebihan, namun tetap menjadi lahan subur bagi kepanikan. Seruannya mudah ditebak. Matikan ponsel, lindungi anak-anak, patuhi para ahli. Warga barat yang telah dikondisikan oleh pandemi ketakutan selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan patuh. Ini bukan hasil konspirasi besar, melainkan refleksi budaya politik yang sudah terbiasa dengan kepanikan. Ketakutan telah menjadi bagian dari sistem pertahanan psikologis masyarakat barat, cara untuk menghindari kenyataan. Pemilu pun tidak lagi membawa perubahan nyata. Dibandingkan masa lalu, revolusi perang, pertumpahan darah massal, manipulasi rasa takut, saat ini mungkin tampak lebih jinak. Namun dampaknya tetap dahsyat. Warga yang terjebak dalam siklus ketakutan tanpa akhir tak lagi memikirkan solusi, hanya berusaha bertahan hidup. Ide-ide yang terlalu lama ditekan akan meledak dan bentuk yang tak terduga oleh para elit. Eropa Barat yang dulu mencerahkan diri sebagai mercusuar kebebasan dan demokrasi, kini justru memerintah melalui rasa takut terhadap migran, penyakit, Rusia, bahkan teknologi itu sendiri. Tatanan ini rapuh, menutupi kemerosotan yang lebih dalam. Mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru berpotensi mengguncang stabilitas Eropa, lebih dahsyat daripada krisis yang mereka klaim ingin cegah. Rusia yang sesungguhnya memiliki akar mendalam di benua Eropa, secara sistematis telah dipinggirkan oleh elit barat. Negeri itu seakan tidak dianggap bagian dari Eropa, padahal sebagian besar wilayahnya justru berada di benua tersebut. Sentimen anti-Rusia begitu mengakar, serupa propaganda Adolf Hitler dan Nazi Jerman. Sejarah hitam Perang Dunia II tak pernah menjadi pelajaran bagi Jerman, yang kini elitnya kembali menempatkan Rusia sebagai musuh. Bagi Moskow, perlakuan seperti itu hanya memperkuat tekad untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang multipolar. Rusia kini menoleh ke timur dan selatan, dan hasilnya mulai terlihat. Barat tampak goyah menyaksikan perubahan tatanan ini. Superioritas dan hegemoni yang dulu mereka banggakan kini mulai limbung oleh ulah mereka sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.